Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit UNS. Bagi dokter muda yang melakukan stase, baik stase terintegrasi dan stase departemental, saya wajibkan untuk memperhatikan penjelasan umum terkait dengan stase di Rumah Sakit UNS demi kelancaran kegiatan pembelajaran di Rumah Sakit UNS. Perkenalkan, saya Muhtar Hanafi. Saya dalam hal ini adalah Kasih Pendidikan di Rumah Sakit UNS. Adapun saya perlu mengenalkan kepada Anda tentang struktur dari Medical Education and Research Center di Rumah Sakit UNS atau Diklit Rumah Sakit UNS. Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD, Spesialis Patologi Klinik sebagai Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian. Saya Muhtar Hanafi sebagai Kasih Pendidikan dan Penelitian. Kami ada 3 staf, ada Buhana Nuari Putri AMD, Dwi Kurniawati Sawalni SKM, dan Alfatika Permatasari SSC MSI. Untuk adik-adik dokter muda, silahkan nanti juga berkoordinasi dengan kami di Diklit serta staf admin di Diklit Rumah Sakit UNS di Gedung Mercy, tepatnya di bagian paling belakang dari Rumah Sakit UNS. Adapun hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah saat ini saya sedang berhadapan dengan para dokter muda, para orang-orang dewasa yang siap untuk melakukan pembelajaran di Rumah Sakit UNS. Dalam hal ini adalah pembelajaran klinis. Target pendidikan millennials atau target pendidikan yang harus Anda capai selama mengikuti pendidikan profesi dokter adalah meliputi 3 capaian ini. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah keterbukaan wawasan. Karakter dalam hal ini meliputi karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral saya contohkan misalnya kejujuran. Karakter kinerja ini contohnya adalah tuntas dalam menyelesaikan tugas. Terkait dengan kompetensi, Anda dituntut untuk bisa mendapatkan kompetensi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, selain Anda kompeten dalam bidang keilmuan di kedokteran, Anda juga mampu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan sesama sejawat maupun berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tenaga medis yang lain, serta keterbukaan wawasan. Adapun hak-hak yang akan Anda dapatkan selama menjalani stase di Rumah Sakit UNS, baik untuk stase terintegrasi maupun stase departemental adalah yang pertama mendapatkan bimbingan dari dosen, menggunakan ruangan serta peralatan medis di Rumah Sakit UNS, tentu untuk keperluan. Kemudian Anda bisa menggunakan fasilitas telepon dinas untuk kepentingan pelayanan dan pendidikan, memberikan saran dan memanfaatkan loker di kamar jaga dan poliklinik, tentu dengan koordinasi ke bagian diklat. Adapun kewajiban Anda, selain Anda wajib menjunjung tinggi kode etik kedokteran, Anda juga wajib mematuhi petunjuk dan rambu-rambu stase di Rumah Sakit UNS. Datang di Rumah Sakit UNS sebelum jam kerja atau jam dinas yang telah ditentukan atau sesuai petunjuk dari departemen atau bagian. Yang keempat, kehadiran 100%, presensi telah disediakan pada logbook. Yang kelima, mengikuti stase sesuai dengan jadwal dan menjaga profesionalisme kerja. Yang keenam, apabila tidak dapat mengikuti praktik karena sakit, maka harus diketahui oleh pembimbing klinis di Rumah Sakit UNS, disertai dengan surat keterangan. Kewajiban yang lain adalah Anda wajib memakai identitas sebagai peserta didik di Rumah Sakit UNS, bisa berupa jas dokter, name ID card, atau name ID warna hijau, atau ID card yang Anda dapatkan dari Rumah Sakit UNS. Kemudian yang kedelapan, memakai pakaian yang bersih dan rapi, memakai jas dokter atau pakaian jaga, serta APD selama pandemi COVID-19 dan memakai sepatu. Distribusi APD diatur oleh Diklit Rumah Sakit UNS dan diambil setiap hari di Mercy. Menerapkan 6S, menjaga sopan santun dan menghargai seluruh staf,
Selama melakukan praktek di rumah sakit UNS, diwajibkan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan ketenangan di lingkungan rumah sakit UNS, menggunakan lift dengan bijak, serta menjaga barang milik pribadi. Yang berikutnya, saya sampaikan kepada Anda bahwa Anda juga harus menjaga attitude selama berada di rumah sakit UNS karena tidak atau disadari bahwa kita yang ada di rumah sakit ini ada dalam pengawasan masyarakat. Sehingga sangat diharapkan Anda mampu menjaga attitude, sopan santun, dan juga sikap. Adapun beberapa larangan yang wajib Anda ketahui dan juga harus Anda taati adalah tidak boleh membawa atau memarkir kendaraan roda 4 atau mobil di lingkungan rumah sakit UNS. Tidak boleh menggunakan handphone saat sedang memberikan pelayanan pada pasien. Dilarang mengunggah foto pasien dalam bentuk apapun pada saat Anda melakukan pelayanan medis ke media sosial. Tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans, dan pakaian-pakaian yang tidak pas dipakai selama stase. Tidak boleh memakai sendal jepit, kuku panjang juga tidak diperbolehkan apalagi dicat. Anda dilarang merekam atau mengkopi lembar rekam medis kecuali untuk keperluan laporan dan tentu dalam proses mendokumentasikannya, misalnya EKG maupun foto ronsen toraks harus disamarkan identitasnya. Adapun sanksi yang akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan pelanggaran adalah ketika itu berupa merusakkan atau menghilangkan alat atau fasilitas pelayanan, diwajibkan mengganti dengan alat atau fasilitas pelayanan yang sama. Untuk sanksi lebih lanjut, seperti halnya pelanggaran akademik, maka tentu akan diproses sesuai dengan aturan program studi, program fakultas kedokteran, maupun aturan dari universitas. Kemudian setiap pelanggaran tentu akan dikenakan sanksi mulai dari yang paling ringan berupa peringatan secara lisan oleh staf rumah sakit UNS sampai dengan dikembalikan ke prodi dengan konsekuensi tidak lulus. Adapun catatan selama stase di rumah sakit UNS adalah yang pertama, dokter muda wajib lapor kepada Diklit Rumah Sakit UNS pada hari pertama dan tidak boleh diwakilkan dengan membawa surat dari Ketua Program Studi Profesi Dokter. Melakukan pengisian fakta integritas dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai 6000. Wajib menghadap kepala ruang yang akan dijadikan tempat stase untuk mendapatkan briefing teknis. APD berupa masker dan handscoon diberikan per hari melalui koordinasi dengan bagian Diklit berdasarkan nota dinas Wadil Diklit. Menggunakan fasilitas kamar jaga yang berada di Bangsal, kamar jaga Bangsal lantai 4 untuk dokter muda perempuan, kamar jaga Bangsal lantai 6 untuk dokter muda laki-laki. Update dengan informasi yang berlaku di rumah sakit UNS terkait penanganan wabah COVID-19. Wajib mengoptimalkan layanan dengan ikut serta menjaga mutu pelayanan. Wajib memahami dan melakukan prosedur cuci tangan dengan 6 langkah dan 5 moments. Wajib memperlakukan pasien sebagai subjek pelayanan. Perhatikan kenyamanan pasien dan imagine that you are the patient. Menjaga profesionalisme di hadapan pasien dan keluarga. Memastikan diri sendiri dalam kondisi siap dan percaya diri sebelum memberikan pelayanan kepada pasien, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan intens berkomunikasi kepada staf dosen atau dokter, kordik atau koordinator stase, serta bagian Diklit Rumah Sakit UNS. Adapun ingin saya sampaikan testimoni dari masyarakat yang pernah diberikan pelayanan oleh dokter muda di Rumah Sakit UNS bisa Anda cermati, dan tentu yang seperti inilah yang kami harapkan dengan kehadiran dokter muda di Rumah Sakit UNS. Adapun prosedur stase, untuk stase terintegrasi akan saya jelaskan dalam presentasi yang lain. Terkait dengan stase departemental, silahkan merujuk pada nota dinas Diklit Rumah Sakit UNS tentang kuota dan penempatan dokter muda, tentu juga berkoordinasi dengan koordinator maupun kordik
baik yang berada di Rumah Sakit Dr. Muardi maupun yang berada di rumah sakit. Terima kasih, Dokter Muda FKUNS, kompeten, profesional, dan good attitude.